Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat, dimanapun saat ini berada di masa pandemi seperti ini. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk perkuliahan ergonomi dan penanganan material di semester ini. Atas instruksi dari Rektorat Universitas Balikpapan, jadi selama 1 semester ini akan dilakukan pembelajaran jarak jauh ya, PJJ. Ya. Baiklah, saya akan memulai kuliah hari ini. Saya coba share screen, mudah-mudahan tampak di tampilan kalian. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan ergonomi dan penanganan material. Ya. Kode mata kuliah adalah KK 15312. Ya. Dan saya adalah Dr. Ma'rifatul Mubin, spesialis okupasi sebagai dosen mata kuliah ini. Ya. Untuk ergonomi, ada 4 dosen pengampu. Ya. Saya bersama Kepala, Dr. Iwan, dan Dr. Hendra. Ya. Tapi untuk kelas kalian saya akan menemani sampai akhir semester ya untuk mata kuliah ini. Nah, untuk hari pertemuan ini masih saya kosongkan gitu ya, akan saya informasikan kepada ketua kelas Anda karena mekanisme pengajaran itu secara PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya, berbeda dengan pengajaran konvensional yang tatap muka di kampus ya. Nah, pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini bisa dibagi dua, yaitu video conference dan video pembelajaran ya. Nah, video conference itu contohnya belajar menggunakan aplikasi Zoom gitu ya, Talkfusion, Skype, kemudian Google Meet atau Cisco Webex ya. Nah, kalau video conference ini memungkinkan kita antara dosen dengan mahasiswa itu dapat berinteraksi secara live dari jarak jauh. Ya. Nah, sedangkan video pembelajaran itu contohnya adalah menggunakan YouTube, gitu ya, Coursera, gitu ya, atau Ruang Guru. Gitu. Nah, pada sistem ini tidak terjadi interaksi secara langsung antara dosen dan mahasiswa. Ya, dosen membuat materi, kemudian didistribusikan kepada mahasiswa. Nah, pengalaman saya semester kemarin ada beberapa hambatan dalam mengajar online secara video conference. Ya, jadi ada kekurangan dalam pemilihan teknologi. Aplikasi Zoom, Skype, Google Meet, atau Cisco Webex itu didesain untuk rapat jarak jauh, ya, bukan didesain untuk mengajar. Ya. Tapi implementasi PJJ dengan video conference saya apresiasi sebagai kreativitas dan upaya untuk tetap melangsungkan PJJ di masa sulit ini. Ya. Nah, kemudian hambatan kedua adalah masalah koneksi jaringan internet. Saya dan mahasiswa senior kalian itu menggunakan operator seluler sebagai koneksi. Nah, dalam keadaan normal ini tidak menjadi masalah. Ya, kita bisa menggunakan sebagai telepon, gitu ya, searching informasi, gitu ya. Tapi setelah ada himbauan dari pemerintah dan universitas untuk PJJ dari rumah, kemudian terjadi masalah. Gitu ya. Saya pribadi itu pernah mengalami koneksi jaringan benar-benar terputus saat melakukan PJJ. Ya, jadi tanpa kualitas koneksi jaringan internet yang stabil, maka video conference tidak dapat terselenggara dengan baik. Ya. Nah, kemudian masalah lain adalah peran tanggung jawab. Saat PJJ secara live, saya juga berperan sebagai dokter yang bekerja. Ya. Di tengah saya mengajar, ada saja interupsi yang membutuhkan perhatian saya, yang mengganggu jalannya pelajaran. Ya. Nah, masalah-masalah ini itu tidak hanya terjadi pada pengajar, ya, tapi juga terjadi pada mahasiswa. Tidak semua mahasiswa berada di lokasi yang kualitas koneksi jaringannya itu stabil. Ya. Kemudian mahasiswa juga mempunyai peran di rumah, ya. Tidak hanya sebagai mahasiswa, gitu ya, tapi juga mempunyai tanggung jawab ya sebagai anak, gitu ya, kakak, adik, ya, atau bahkan cucu di rumah, gitu ya. Jadi bisa saja di tengah pelajaran mahasiswa diminta orang tua untuk melakukan sesuatu yang penting. Nah,
hal ini akan menjadi disrupsi dan memotong akses mahasiswa terhadap materi yang saya sampaikan. Nah, dan sayangnya mahasiswa itu tidak mempunyai kesempatan untuk mengulang materi yang sudah terlewat. Nah, jadi hal ini yang membuat saya lebih memilih untuk melakukan PJJ ya, dengan cara video pembelajaran. Ya, jadi kalian bisa melakukan PJJ dari mana saja dan kapan saja ya. Kita hanya menyepakati waktu untuk absensi tiap mata kuliah di e-learning Uniba gitu ya. Sebagai perkenalan, nama saya Ma'rif Fatihudin, biasa dipanggil Dr. Arif. Saya seorang dokter spesialis kedokteran okupasi. S1 saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan dokter spesialis okupasi atau kedokteran kerja di Universitas Indonesia. Saat ini saya akan menjalani pendidikan S2 Magister K3 di Universitas Indonesia. Nah, ini beberapa pelatihan yang pernah saya jalani ya, di luar dari pelatihan medis yang major saya ikuti ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dunia kerja saat ini membutuhkan bukti ketika menanyakan keahlian yang dimiliki. Nah, ke depan pihak universitas akan berupaya agar dalam pendidikan perguruan tinggi selain memperoleh ijazah juga akan memperoleh sertifikat kompetensi. Jadi nanti kalian paripurna gitu ya. Ketika lulus sudah mempunyai sertifikat kompetensi, tidak hanya pengetahuan atau keterampilan saja ya. Sehingga peluang untuk bekerja itu semakin besar ya. Nah, dengan adanya keputusan Kaltim akan menjadi IKN baru, tentu membutuhkan banyak lapangan kerja, ya, pembangunan infrastruktur yang masif, gitu ya, atau berdirinya industri baru itu tentu mempunyai risiko pekerjaan yang tinggi, ya. Dan kalianlah yang diharapkan mengisi kebutuhan tersebut sebagai orang yang berasal asli dari daerah ini, ya. Jadi kita buktikan bahwa D4 K3 Universitas Balikpapan itu memiliki kemampuan yang tidak kalah dari universitas lain di Pulau Jawa. Nah, membuktikan ini yang perlu kerja keras dan motivasi tinggi dari kalian untuk belajar, gitu ya, walaupun pada masa sulit seperti ini. Ya. Nah, ini beberapa pengalaman kerja saya. Saya pernah sedikit merasakan industri pertambangan, petrochemical, ya, perminyakan, oil and gas, dan forestry plantation, manufaktur, gitu, dan tentu sebagai dokter di industri pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Ya. Nah, manfaat mata kuliah ergonomi dan penanganan material adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa, mencakup memahami tentang konsep-konsep dasar ergonomi dan penanganan material di tempat kerja. Jadi memang kegiatan kita nanti lebih menekankan kepada program-program promotif preventif ya, dibandingkan kuratif rehabilitatif. Ya, program di promotif preventif itu akan lebih banyak nanti dibandingkan tugas kuratif rehabilitatif. Karena memang kalau sudah terjadi accident itu akan sulit dan berimplikasi ke banyak hal, ya, terutama proses produksi. Jadi betapa pentingnya preventif promotif tersebut gitu ya. Contoh saja nih saat pandemi COVID-19 ini ya, pelayanan kesehatan itu kewalahan karena kurangnya sumber daya. Kan, rumah sakit banyak ketumpahan pasien yang datang dengan COVID-19 gitu ya. Bednya sudah penuh gitu ya. Ventilatornya terbatas, dokternya tidak ada penambahan, bahkan tiap hari ada berita duka gitu ya. Itu belum termasuk perawat dan teman-teman lain yang bertugas menunjang pelayanan rumah sakit. Jadi untuk program kuratif sudah nggak kuat lagi gitu ya. Ditambah bednya pun itu belum tentu bisa jalan program kuratif rehabilitatif karena ya dokter dan tenaga paramedisnya sudah semakin berkurang. Ya. Maka dari itu program promotif preventif ya seperti memakai masker, mencuci tangan, physical distancing dan protokol kesehatan lainnya itu menjadi penting digalakan dan dilaksanakan pada saat ini gitu ya. Nah, ini hanya salah satu contoh. Nanti kita akan belajar tentang preventif untuk penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh faktor risiko ergonomi ya. Mata kuliah ergonomi dan pengendalian material mencakup pengetahuan dan penguasaan dasar faktor bahaya potensial ergonomi dan evaluasi untuk keselamatan sesuai dengan kaidah-kaidah ergonomi ya. Nanti kita akan membahas perbagian ya selama 1 semester ini. Kalian bisa mencari informasi duluan dari internet atau referensi lain mengenai faktor bahaya
potensial ini, ya. Nah, ini materi perkuliahan selama 1 semester, ya. Nah, topik ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Di depan tadi saya sampaikan masalah kompetensi sebagai persyaratan di dunia kerja. Sehingga sebenarnya topik-topik ini mencakup sampai level HI utama, ya. Kalian tidak hanya mempunyai pengetahuan atau keterampilan saja, tapi juga kompetensi, ya. Strategi perkuliahan adalah pembelajaran orang dewasa, yaitu bebas, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, ya. Jadi, selamat datang di dunia perkuliahan. Kalian bukan lagi siswa atau pelajar, tapi sudah pada level mahasiswa. Ya, secara umum bedanya, mahasiswa itu dituntut lebih untuk belajar mandiri. Tidak seperti siswa yang masih selalu menunggu instruksi dari seorang guru. Ya. Mahasiswa itu orang yang bebas, tapi tetap beretika dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, mahasiswa itu tidak hanya berpikir dangkal akan permasalahan yang dihadapinya, tapi juga berpikir bagaimana setiap tindakan yang dilakukan itu berbuah hasil dan tidak sia-sia. Ya, apalagi sampai mencelakakan dirinya. Kan siswa menempuh waktu pendidikan 12 tahun untuk belajar segala sesuatu, ya, misalnya pembentukan karakter dan cita-cita. Ya, saat ini kalian sudah menentukan jalan hidup, ya, sebagai safety man atau safety woman, gitu ya, yang merasa saat ini salah jurusan, ya masih ada kesempatan untuk putar balik, tapi konsekuensinya waktu Anda semakin menipis. Ya, daripada Anda bercemplung, ya lebih baik berenang sekalian di dunia ketiga. Karena memang menjadi mahasiswa itu adalah kesempatan emas yang hanya dimiliki dalam rentang waktu yang singkat. Gitu ya. Nah, metode perkuliahan PJJ, ya, menggunakan strategi institusional berupa ceramah, tugas, dan evaluasi yang alokasi waktunya menurut tatap muka. Ya, metode perkuliahan melalui jarak jauh, melalui aplikasi e-learning Uniba, dengan komunikasi melalui WA, Zoom, Fusion, atau YouTube. Ya. Tadi saya sudah sampaikan juga di pembukaan, kita akan banyak melakukan video pembelajaran dibandingkan video konferensi, ya. Nah, untuk tugas ada yang khusus di mata kuliah saya, ya. Jadi Anda diminta membuat channel YouTube. Ya, channel YouTube digunakan untuk penilaian tugas video safety induction, gitu, atau tugas lainnya nanti, gitu ya. Nah, channel YouTube pribadi ini boleh channel lama kalian atau yang sudah memiliki akun sebelumnya itu yang berisi konten kalian, ya. Atau bagi yang belum memiliki channel YouTube itu harus membuat terlebih dahulu, ya. Cara membuat channel bisa kalian lihat di internet, ya. Karena nanti tergantung perangkat yang kalian gunakan, gitu ya. Apakah menggunakan Android, Windows, gitu ya, atau Mac, gitu ya. Saya juga akan posting video untuk setiap materi di channel YouTube saya. Jadi untuk penjelasan topik materi, saya akan kirim dengan 2 cara. Yang pertama melalui WA. Saya akan kirimkan rekaman suara saya per topik perkuliahan kepada ketua kelas yang akan disebarkan kepada anggota kelas melalui WA. Kalian kemudian mendengarkan rekaman penjelasan saya bersama file PowerPoint yang kalian unduh nanti di e-learning Uniba, ya. Nah, ini mengakomodir kepada kalian untuk menghemat kuota, ya. Nah, cara kedua adalah mendengar dan melihat penjelasan setiap topik perkuliahan melalui YouTube, ya, yang linknya nanti akan saya berikan kepada ketua kelas, kemudian disebarkan hanya kepada anggota kelas. Ya, nah cara ini untuk mengakomodir kalian yang juga ingin melihat penjelasan saya, jadi tidak sekedar dari mendengar rekaman saja, karena setiap orang itu memiliki cara dan metode belajarnya sendiri. Ya. Ada yang lebih senang belajar sendiri, ada yang lebih senang belajar berkelompok, ada yang senang belajar dengan melihat, gitu ya, mendengar, gitu ya, atau mengerjakan sesuatu, gitu ya, agar yang ia pelajari itu dapat dipahaminya dengan baik. Gitu ya. Nah, manusia visual itu dia akan secara optimal menyerap informasi yang dibacanya, ya, yang dilihatnya. Kemudian manusia auditori, gitu ya, di mana informasi yang masuk itu melalui apa yang didengarnya, itu akan diserap secara optimal. Ya. Kemudian ada juga manusia kinestetik, gitu ya, di mana ia itu akan sangat senang dan cepat mengerti bila informasi yang harus diserapnya terlebih dahulu itu dicontohkan, gitu
ya. Atau ia membayangkan orang lain melakukan hal yang akan dipelajarinya. Ya, nah, untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, tentu ada baiknya kita terlebih dahulu mengerti dan mengetahui bagaimana sebenarnya tipe belajar kita sendiri. Ya, tapi saya tidak akan mendeskripsikan ciri-ciri tipe belajar seseorang di mata kuliah ergonomi ini. Ya, ini hanya intermezzo saja buat kalian. Karena dengan adanya pandemi dan sistem belajar yang berubah, membuat kita harus beradaptasi dengan keadaan. Ya. Pasti akan banyak kekurangan, ya, karena kita belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, dan kita tidak pernah mempersiapkan ini sebelumnya. Saya pun terbilang baru untuk melakukan hal ini, gitu ya. Saya harus melakukan pelatihan atau kuliah, gitu ya, melalui daring. Gitu ya. Saya harus merekam video, kemudian mengeditnya untuk posting di YouTube, gitu ya. Ini hal yang baru buat saya, dan tentu ini tantangan juga buat saya, ya, yang generasi Y. Gitu ya. Tapi saya ingin materi saya bisa diresapi secara optimal oleh generasi Z seperti kalian, ya. Tentu kita banyak perbedaan. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk mengikuti generasi Y. Ya, saya pun harus memahami kalian yang generasi Z. Gitu ya. Nah, untuk perbedaan generasi itu silahkan kalian cari di internet. Ya, misalnya baby boomers, ya, itu kelahiran 44, ya, tahun 1994 ke atas. Gitu ya. Itu adalah generasi kakek nenek kita atau sebagian orang tua kita. Kemudian generasi X, ya, itu kelahiran 65, ya, tahun 1965 ke atas. Ya. Yang termasuk di dalam generasi X itu orang tua kita. Ya. Kemudian generasi Y, ya, termasuk saya, itu di dalamnya. Gitu ya. Kemudian generasi Z itu generasi kalian. Ya. Ya, penting untuk memahami perbedaan generasi ini. Ya, terutama ketika kalian nanti bekerja bersama orang lain yang berbeda latar belakangnya, ya. Tapi tidak akan saya bahas juga masalah perbedaan generasi ini di mata kuliah ergonomi dan penanganan material. Itu silakan kalian cari dan coba sampaikan perbedaan tersebut di kolom komentar, ya, agar teman lain nanti bisa menambahkan. Misalnya bagaimana perbedaan pola pikir, ya, bagaimana perbedaan pandangan, ya, cara kerja generasi Y, generasi X, generasi Z, itu bagaimana, dan sebagainya. Ya. Nah, cara belajar lewat YouTube ini untuk mengakomodir kalian yang tipe belajarnya adalah visual, ya, atau menggunakan WiFi di rumah, ya, atau menggunakan paket dengan YouTube yang unlimited, gitu ya. Tapi silakan kalian memilih di antara dua ini. Apakah mendengarkan penjelasan saya melalui rekaman audio via WA atau mendengarkan melalui YouTube, karena memang materinya sama saja yang saya jelaskan. Ya. Nah, sebelum pelaksanaan UTS, itu mahasiswa sudah memposting video tentang safety induction di channel YouTube Anda. Ya. Saya akan menilai dari link yang Anda berikan kepada ketua kelas, yang kemudian dikumpulkan dan diserahkan kepada saya. Ya, untuk tema bebas, apakah safety induction di perkantoran, di hotel, di pabrik, ya, di tempat wisata, di rumah sakit, gitu, dan sebagainya. Gitu. Hanya durasi minimal 5 menit. Paling lama 15 menit lah. Gitu ya. Jadi rentang antara 5-15 menit. Ya. Saya berharap Anda tidak menggunakan teks dalam menjelaskan topik SI Anda. Ya. Jadi ini sebagai pembelajaran, ya. Ketika nanti Anda berada di perusahaan akan memberikan SI, gitu ya, safety induction, kepada seluruh karyawan perusahaan Anda. Gitu ya. Nah, SI atau ada juga menyebut safety talk, itu semacam pemaparan tentang K3 yang diberikan kepada pekerja baru, kemudian kepada kontraktor baru, atau para tamu yang baru pertama kali datang di lokasi perusahaan tersebut. Nah, bisa juga diberikan untuk mengulas kejadian, ya, baik insiden atau eksiden yang telah terjadi, agar bisa melakukan tindakan pengendalian terhadap kejadian bahaya tersebut di masa mendatang. Ya. Hanya saja sampaikan nanti latar belakang mengapa atau alasan perlu SI dengan topik Anda tersebut, gitu ya. Jadi untuk topik memang silahkan saja tentukan sendiri, apakah mau kebijakan K3 perusahaan, mau emergency response plan, mau misalnya promosi bahaya merokok, gitu ya,
peraturan standar APD, gitu ya. Kemudian prosedur cara menggunakan alat emergensi, ya, APAR, ya, IWAS, togel darurat, iShower, gitu ya, atau prosedur pelaporan kecelakaan, ya, bahaya spesifik pada area tempat kerja dan cara pengendaliannya, gitu ya, atau prosedur pembuatan izin kerja ya yang khusus kontraktor dan lain sebagainya. Ya, silahkan kreativitas kalian dalam hal ini ya. Saya hanya mencoba untuk melatih percaya diri kalian ya, karena memang di pendidikan inilah tempatnya salah ya, tidak apa-apa salah, asal kalian tahu salahnya itu di mana ya, sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi ketika nanti sudah berada di perusahaan atau di tempat kerja sudah tidak masalah lagi ya. Nah, untuk mahasiswa yang lain nanti harus mensubscribe channel temannya ya dan memberikan komentar sebagai bahan evaluasi. Jadi nanti ada penilaian juga dari saya. Tapi memang perlu diingat ini semata-mata demi meningkatkan kemampuan kalian ya. Tidak ada hal negatif lain gitu ya. Jadi silahkan kreativitas kalian. Kalau misalnya nih ingin dikombinasikan paparan tadi yang secara lisan dengan menampilkan gambar-gambar gitu ya, silakan saja kalian edit video kalian sebagus mungkin ya, itu kan nanti akan berpengaruh kepada penilaian ya. Oke ya, jadi mulai dipersiapkan dari sekarang agar hasilnya bisa maksimal ya. Ini kriteria penilaian ya, penilaian yang berkaitan evaluasi akhir dari mata kuliah ergonomi dan penanganan material ya, menggunakan kriteria ini. Saya kalian lihat nanti sesuai dengan SK Rektor Universitas Balikpapan. Ya, saya akan fair dalam menilai. Jadi misalkan Anda mendapatkan hasil E atau D, maka itulah kemampuan Anda. Ya, saya tidak akan mengubah nilai Anda bila sudah memasuki jadwal input nilai. Ya. Begitupun sebaliknya, saya tidak akan mengurangi nilai Anda bila memang nilai Anda di atas rata-rata. Jadi sesuai saja, ya, berikan kemampuan terbaik Anda. Ya. Nah, ini pembobotan nilai mata kuliah ergonomi ya. Jadi bisa dilihat persentasenya bobot UAS paling besar. Ya. Jadi jangan protes ke saya kalau tidak lulus walaupun merasa selalu hadir gitu ya, selalu mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu silakan protes ke diri Anda sendiri. Mengapa Anda tidak maksimal di UAS atau UTS? Ya, saya membuka diri bila ada mahasiswa yang merasa nilainya kurang dan ingin memperbaiki dengan cara meminta tugas tambahan. Ya, tidak masalah. Tapi yang perlu diingat adalah hal tersebut dilakukan sebelum deadline masa input nilai dari universitas, ya. Karena saya juga perlu waktu untuk menilai tugas Anda. Dan satu lagi yang menjadi catatan dan perlu kalian ingat, ya. Ya, kalau tidak ingat bisa juga putar kembali video ini agar clear, ya. Jadi salah satu keuntungan sistem video pembelajaran adalah terdokumentasi dan bisa diputar ulang, ya. Catatan itu adalah nilai yang bisa ditingkatkan hanya dari persentase tugas yang 20% ini ya, yang hanya 20% ini saja. Jadi untuk UTS, UAS dan kehadiran itu sudah tidak bisa di-upgrade ya, karena memang sudah apa adanya ya. Jadi masih ada kemungkinan Anda tetap tidak lulus walaupun sudah mengerjakan tugas tambahan ya. Saya tidak menggaransi Anda lulus 100% ya, karena tugas saya mengevaluasi dari kemampuan mahasiswa seperti itu. Ini referensi yang bisa Anda gunakan, silakan Anda cari sendiri, ya sampai nanti Anda sudah lulus pun, saya yakin Anda tetap bisa menggunakan buku ini sebagai referensi di tempat kerja. Ya, di samping itu silakan Anda menggunakan referensi online ya seperti Google Scholar gitu ya atau Google Cendekia sebagai referensi ya. Silakan menggunakan jurnal-jurnal terbaru dari sana. Saya menyayangkan bila masih ada mahasiswa Uniba yang menggunakan referensi dari Blogspot, gitu ya, Wikipedia, gitu ya, atau pendapat orang yang tidak bisa dipastikan pertanggungjawabannya. Gitu ya. Kalian merupakan masyarakat ilmiah, sehingga pendekatan pola pikirnya juga harus secara ilmiah juga. Gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kontrak perkuliahan mata kuliah ergonomi dan penanganan material. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Ini kontak saya bisa dihubungi melalui WA oleh ketua kelas. Silakan bertanya melalui ketua kelas.
Ketua kelas bisa mengumpulkan pertanyaan, kemudian menyampaikan kepada saya akan menjawab pertanyaan dari ketua kelas. Ya, ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi antar kalian, juga agar pertanyaan yang sama tidak akan terulang, karena ketua kelas sudah mengetahui informasinya dan lebih menjangkau luas dibandingkan hanya langsung saya dan penanya. Ya. Tapi untuk pertanyaan yang sifatnya pribadi, silakan masuk WA saya. Dan ini email saya ya untuk bertanya mengenai pelajaran atau mengirimkan tugas. Ya. Saya berusaha untuk membalas sesegera mungkin, namun saya minta pengertian apabila saya membutuhkan waktu untuk membalas email atau WA Anda karena kesibukan saya. Gitu ya. Nah, saya juga mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam sistem pembelajaran jarak jauh PJJ saat ini. Ya, kita juga sama-sama tahu bahwa belum saatnya kita kembali ke sistem tatap muka seperti dulu. Ya, kita pun tidak mungkin menunggu sampai dibukanya fase pendidikan oleh pemerintah. Ya, jadi nikmati saja terlebih dahulu sistem seperti ini. Ya, pasti banyak kurangnya. Ya pasti itu. Ya, karena kita sama-sama belum terbiasa. Ya, kita akan belajar meningkatkan sistem yang lebih baik untuk PJJ itu seiring waktu. Ya, saya pun belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi untuk posting di YouTube ya, dan cara mengedit ya. Saat ini saya menggunakan aplikasi Zoom ya untuk merekam video karena sudah terintegrasi dengan YouTube. Jadi memudahkan saya untuk segera posting di channel ini. Ya, jadi silahkan beri masukan aplikasi apa yang bagus untuk merekam materi pengajaran dan cara mengeditnya. Ya, baiklah, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda sampai di akhir materi ini. Tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.